Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalita Mandekunia. Di sini saya akan membahas materi dari chapter 9 yaitu tentang an analysis of conflict atau analisis terhadap konflik. Materi yang akan dibahas berkaitan dengan teori agensi, keuntungan informasi manajer, eh, kemudian melindungi pemberi pinjaman dari keuntungan informasi manajer, implikasi teori agensi untuk akuntansi, rekonsiliasi teori pasar efisien dengan konsekuensi ekonomi, dan kesimpulan analisis konflik. Pertama-tama, ada banyak hubungan prinsipal agen dalam masyarakat, seperti pasien dokter, klien pengacara, dan lainnya. Dalam setiap kasus, prinsipal ingin agen bekerja keras atas namanya, namun kepentingan prinsipal dan agen bertentangan karena bekerja keras membutuhkan usaha, dan prinsipal menginginkan lebih banyak upaya daripada yang bersedia dilakukan agen. Dalam banyak kasus, upaya agen ini sulit bagi prinsipal untuk diamati secara langsung. Contohnya itu seperti masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Dalam hal ini, masyarakat menginginkan pemerintah melakukan yang terbaik dalam masa pemerintahannya, namun sulit bagi masyarakat untuk mengamati upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemahaman mengenai game theory. Game theory adalah teori permainan ekonomi yang mendasari isu-isu dalam teori akuntansi keuangan, memodelkan interaksi antara dua atau lebih pemain. Interaksi yang sering terjadi dalam keadaan ketidakpastian dan asimetri informasi. Game theory membantu kita untuk memahami bagaimana manajer, investor, dan bagian yang berpengaruh lainnya secara rasional setuju dengan konsekuensi ekonomi atas laporan keuangan. Game teori dan agensi teori relevan untuk akuntansi, di mana kebijakan akuntansi mempunyai konsekuensi ekonomi ketika kontrak yang penting dipengaruhi oleh beberapa kebijakan akuntansi. Baik, teori agensi. Teori agensi adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak di mana para agensi bekerja atau bertugas atas nama prinsipal. Ketika keinginan atau tujuan agensi bertolak belakang, maka akan terjadi suatu konflik. Konflik agensi muncul karena adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agensi. Secara aktual, agensi teori memiliki karakteristik kooperatif dan non-kooperatif. Contoh kontrak agensi antara pemilik perusahaan dan manajer yaitu seperti merancang kontrak untuk mengontrol moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor seperti pemegang saham dan kreditor. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Setelah itu, contoh lainnya ada mempekerjakan manajer yang bersangkutan dan bertahan dengan laba yang kurang maksimal. Pemantauan langsung, pemantauan tidak langsung, pemilik menyewakan perusahaan kepada manajer dan memberi manajer bagian dari keuntungan. Setelah itu, dalam keuntungan informasi manajer, ada yang pertama itu manajemen laba. Ada berbagai bentuk yang dapat diambil oleh keunggulan informasi manajer. Salah satu kemungkinan adalah bahwa manajer mungkin memiliki informasi tentang pembayaran sebelum menandatangani kontrak, yang juga disebut sebagai informasi prakontrak. Misalnya, manajer mungkin memiliki informasi bahwa pembayaran tinggi akan terjadi dan kecuali pemilik dapat mengekstraksi informasi ini. Dapat masuk ke dalam kontrak dengan maksud melalaikan, mengambil keuntungan dari pembayaran tinggi untuk menghasilkan pendapatan dan kompensasi yang tinggi. Alternatifnya, manajer dapat memperoleh informasi pembayaran setelah menandatangani kontrak, tetapi sebelum memilih suatu tindakan. Jika informasi pembayaran cukup buruk, manajer dapat mengundurkan diri, kecuali situasi ini diperbolehkan dalam kontrak. Namun, kemungkinan lain adalah bahwa manajer menerima informasi setelah tindakan dipilih. Misalnya, manajer dapat mempelajari laba bersih sebelum melaporkan kepada pemilik. Jika pemilik tidak dapat mengamati laba bersih yang tidak dikelola, manajer dapat mengelola laba untuk memaksimalkan kompensasi. Kemudian yang kedua itu ada mengontrol manajemen laba. Manajemen laba dapat menyebabkan kelalaian manajer untuk mengendalikan manajemen laba oportunistik. Responnya adalah dengan memperkuat tata kelola perusahaan. Sebagai contoh, komite audit dan kompensasi dewan dapat mencakup anggota independen dan melek finansial untuk memantau manajemen laba. Kemudian yang ketiga ada teori agensi dan norma psikologis. Norma psikologis erat kaitannya dengan perilaku individu.
Maka di sini juga pasti akan mempengaruhi perilaku individu. Dengan demikian, seorang manajer dengan etos kerja yang kuat dan penerimaan yang lemah dari norma sosial, bahwa manajemen laba dapat diterima akan membutuhkan bagi hasil yang lebih rendah untuk memotivasi kerja keras daripada manajer dengan etos kerja yang lemah dan penerimaan yang kuat dari norma sosial. Manajer yang terakhir ini akan termotivasi untuk bekerja lebih sedikit, mungkin menggantikan manajemen laba untuk upaya yang seharusnya dia berikan. Akibatnya, norma-norma pribadi dan sosial berinteraksi untuk mempengaruhi upaya manajer dan insentif manajemen laba. Setelah itu ada di sini pembahasan terkait melindungi pemberi pinjaman dari keuntungan informasi manajer. Ada beberapa cara manajer oportunistik dapat mengkompromikan kepentingan pemberi pinjaman. Misalnya itu dengan membayar dividen yang berlebih, melakukan pinjaman tambahan, melakukan proyek yang terlalu beresiko, terutama jika perusahaan mendekati kesulitan keuangan. Masalah moral hazard antara pemberi pinjaman dan manajer perusahaan manajer dapat bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaik pemberi pinjaman. Namun, pemberi pinjaman yang rasional akan mengantisipasi perilaku ini dan menaikkan suku bunga yang mereka minta untuk pinjaman mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan perjanjian ke dalam perjanjian pinjaman di mana manajer setuju untuk membatasi dividen atau pinjaman tambahan selama pinjaman belum dilunasi atau diselesaikan. Akibatnya, perusahaan dapat meminjam pada tingkat yang lebih rendah. Implikasi teori agensi untuk akuntansi. Masuk ke implikasi teori agensi untuk akuntansi, di sini pada tahun 1979, Holmstrom pernah memberikan perluasan yang ketat dari model agensi untuk memungkinkan lebih dari satu ukuran kinerja. Holmstrom menunjukkan secara formal bahwa kontrak yang didasarkan pada ukuran kinerja yang dapat diamati seperti laba bersih kurang efisien daripada kontrak terbaik pertama. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kontrak terbaik kedua dapat dibuat lebih efisien dengan mendasarkannya pada ukuran kinerja kedua selain laba bersih? Misalnya, harga saham juga informatif tentang kinerja manajer daripada mendasarkan kompensasi manajer hanya pada laba bersih, akankah mendasarkan kontrak pada laba bersih dan harga saham mengurangi biaya agensi dari kontrak terbaik kedua? Holmes itu menunjukkan bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah iya, asalkan ukuran kedua juga dapat diamati dan menyampaikan beberapa informasi tentang upaya manajer di luar. Kemudian yang kelima ada rekonsiliasi efek efisien teori pasar dengan konsekuensi ekonomi. Di bawah teori pasar sekuritas yang efisien, hanya pilihan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi arus kas yang diharapkan yang menciptakan konsekuensi ekonomi. Argumen berbasis kontrak yang telah kami berikan untuk konsekuensi ekonomi tidak bergantung pada pilihan kebijakan akuntansi yang memiliki efek arus kas langsung. Sebaliknya, itu adalah kelakuan yang dihasilkan oleh penandatanganan kontrak yang mengikat dan tidak lengkap, yang menciptakan kekhawatiran manajer, dan yang mengarah pada intervensi mereka dalam proses penetapan standar. Kelakuan ini tidak ada hubungannya dengan apakah perubahan kebijakan akuntansi mempengaruhi arus kas. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan analisis konflik. Berbagai teori berbasis konflik yang dijelaskan dalam bab ini memiliki implikasi penting bagi teori akuntansi keuangan yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori konflik memungkinkan rekonsiliasi pasar sekuritas yang efisien dan konsekuensi ekonomi. Kemudian, implikasi teori agensi adalah bahwa laba bersih berperan dalam memotivasi dan memantau kinerja manajer. Yang ketiga adalah laba bersih bersaing dengan ukuran kinerja lainnya seperti harga saham. Jika akuntan dapat meningkatkan ketepatan dan sensitivitas trade-off yang diperlukan untuk ukuran kinerja yang baik, mereka mungkin berharap untuk melihat peningkatan peran laba bersih dalam rencana kompensasi manajer. Jika dilakukan secara ekstrim, manajemen laba memungkinkan manajer melalaikan dengan hasil yang rendah bagi pemilik. Baik, terima kasih. Segitu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.